Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cilongok, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan karyawan SMP Negeri 1 Cilongok, dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Cilongok. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ujian praktik ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita lakukan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilongok ingkang kula hormati, Bapak utawi Ibu Guru saha karyawan sedaya ingkang kinurmatan lan para rencang-rencang ingkang kula tresnani lan kula banggaken. Monggo kita panjataken puja lan puji syukur dalemipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat, sehingga ing dalem punika saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Salajengipun kula ngaturaken agungipun nuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang kanthi ikhlas saha ikhlas ngeluwangaken wekdal kangge rawuh ing acara pagelaran Ragam Pesona Indonesia ing 10 peringatan dinten ulang tahun Republik Indonesia menika. Kula minangka perwakilan kelompok setunggal ngaturaken agunging pangapunten menawi wonten kekirangan ing adicara menika utawi wonten kirang renanging penggalih. Mekaten sekedhik salam ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten sedaya kekuranganipun lan mugi-mugi wonten piwulang ingkang saged kependhet saking adicara ingkang lumantar kagunging mulyaning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kula Sofiatul Laili Lucia, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Tak lupa juga tentunya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat semua petunjuknya kita terbebas dari zaman jahiliyah. Hadirin yang berbahagia, jika meski budaya awalnya dikenal sebagai kekayaan zaman yang tidak akan pernah habis dilakukan zaman, namun nampaknya hal tersebut tidak berlaku untuk zaman sekarang ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable judges, ladies and gentlemen, good morning. Thank you very much for the challenge given to me. Now, I would like to tell you about Enchantment of Indonesia. Please listen to me carefully. Not only that, Indonesia also won the title as a country that has the most ethnic groups in the world. There are more than 740 ethnic groups or ethnicities. Even in Papua alone, there are more. Well, ladies and gentlemen, that's all about Enchantment of Indonesia. Thank you very much for your kind attention and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk membuat barang dan jasa yang bermanfaat untuk manusia melalui proses fermentasi. Kami akan mempraktekkan salah satu contoh bioteknologi konvensional, yaitu membuat tempe. Langkah-langkahnya yaitu siapkan alat seperti panci dan saringan. Kemudian siapkan bahan seperti kedelai, air, dan ragi. Langkah awal adalah dengan membersihkan kedelai dan dilakukan perendaman semalam. Selanjutnya, pembersihan kulit ari setelah perendaman. Kemudian kedelai yang sudah dibersihkan kulit arinya dicuci kembali. Kemudian kedelai didiamkan selama semalam atau hingga berubah menjadi tempe. Proses ini adalah proses fermentasi agar kedelai dapat berubah menjadi tempe. Jadilah tempe yang dapat diolah menjadi masakan. Terima kasih. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita ini dari berita BBC London di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita semua harus merebut kemerdekaan dari Jepang, dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Yang dibilang Bung Bikana itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memisahkan hubungan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu silakan duduk. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bahas ini dalam rapat PPKI. Tetapi kita juga tidak mungkin membahas persoalan kemerdekaan kepada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, tapi kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalamnya PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan.
Apakah kita harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini, sedangkan Jepang saja kalah dalam perang? Kita pasti bisa, Bung. Kekuatan kita yang sekecil ini takkan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Coba kalian bayangkan, bagaimana kita bisa merdeka di atas kekuasaan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, saya beri kami waktu. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak bisa bergegas, Bung. Kita harus pikirkan ini secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah proklamasi sebaiknya kita bahas pada sidang PKKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya secara matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Ya, kita semua sepakat, Bung. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah padaku di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan pula aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 besok selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, akan saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi bahwa tahu kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira laut Jepang, Laksamana Maeda? Ya, saya setuju. Kita akan pergi malam ini. Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Ternyata begitu. Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Saudara-saudara sekalian, saya mengundang saudara-saudara untuk datang kemari untuk menyaksikan penting peristiwa bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa ini ingin merdeka. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan iman atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.